Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintan Hadi, NIM 1916010005. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas sebuah materi dengan judul atau tema penelitian kuantitatif 2. A. Pengertian teori dan tingkatan teori. 1. Pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Tingkatan teori. Menurut Numan, dalam buku Sugiono, mengatakan bahwa tingkatan teori dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Yang pertama, mikro, meso, dan makro. A. Mikro. Level dari mikro maksudnya memerlukan hanya sedikit waktu, sedikit tempat, dan hanya sejumlah orang. Konsep biasanya tidak terlalu abstrak. B. Meso. Level dari meso maksudnya mencoba menarik benang merah antara mikro dan makro. Contoh, dari organisasi dan gerakan sosial atau komunitas tertentu. Dan yang ketiga, makro, yaitu berkenaan dengan hal-hal yang personal seperti lembaga sosial, sistem budaya secara keseluruhan, dan keseluruhan masyarakat. Level ini banyak menggunakan konsep dan abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratul Fauziah, NIM 1916010015. B. Kegunaan teori dalam penelitian. Cooper and Hindler menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah 1. Teori mempersempit jangkauan fakta yang perlu kita pelajari. 2. Teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang mungkin menghasilkan makna terbesar. Ketiga, teori menyarankan sebuah sistem untuk penelitian, untuk memaksakan data, untuk mengklasifikasikannya dengan cara yang paling berarti. 4. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menjalankan keseragaman yang terletak di luar pengamatan langsung. 5. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. C. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, NIM 1916010026. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang kerangka berpikir. Uma Sekaran dalam bukunya Business Research tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis, langkah yang pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Langkah yang kedua adalah membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku hasil penelitian yang relevan. Langkah yang ketiga adalah deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang telah dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Langkah yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Langkah yang kelima adalah analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Langkah yang keenam adalah sintesa kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Langkah yang ketujuh adalah kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusunlah kerangka berpikir. Dan langkah yang terakhir adalah hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusunlah hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Dauvia Putri dengan NIM 1916010013 akan membahas materi selanjutnya, yaitu yang berkenaan dengan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bentuk-bentuk hipotesis: A. Hipotesis deskriptif, B. Hipotesis komparatif, dan C. Hipotesis asosiatif. A. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh, rumusan masalah deskriptifnya, berapa daya tahan lampu pijar merek X? Contoh hipotesis deskriptifnya, daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Ini merupakan hipotesis 0, karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. B. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh, rumusan masalah komparatifnya, bagaimana produktivitas kerja karyawan PTX bila dibandingkan dengan PTY, maka hipotesis komparatifnya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PTX dan PTY, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PTX dan PTY. C. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, rumusan masalah asosiatifnya, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual? Contoh hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual.